Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, eh, saya Aris Kurniawan dengan nomor PIN 14 2021 005. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang dimana eh, tugas kami berasal dari jurnal C yang eh, di sini kami mensimulasikan proses eh, di software HYSYS tentang Chemical Absorption Unit atau CAU. Nah, jurnal kami ini berjudul Chemical Absorption Based Biogas Upgrading Process Integrated with a Novel Cold Generation System Application of Aspen HYSYS Simulation and 4E Study. For, nah, jurnal ini bermaksud untuk menggunakan model integrasi panas inovatif dalam struktur berkelanjutan yang terdiri dari siklus Rankine amonia, unit sintesis metanol, dan unit desalinasi air. Nah, ada juga di sini untuk anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, kemudian ada Helmi, Helmi Said Hasan dengan NFP 14 2021 dan ada juga rekan saya, Muhammad Ilman atau Fatah dengan NRP 14 2021 Kemudian untuk tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menghasilkan metanol, karbon dioksida cair, air desalinasi, dan pemanasan dengan dari uap bertengahtan rendah. Unit-unit sistem yang terlibat adalah Chemical Absorption Unit, Biomethane Reforming Unit, Organic Rankine Cycle yang dimodifikasi oleh Recuperator, Integrated Carbon Dioxide Compression Unit, Water Desalination Unit, Integrated Synthesis Gas Compression Unit, dan MSU atau Methanol Synthesis Unit. Nah, tu- tugas utama atau tujuan utama kami ialah dari membahas lebih dalam mengenai Chemical Absorption Unit, yang dimana Chemical Absorption Unit ini atau CAU merupakan unit yang berfungsi untuk memisahkan karbon dioksida dari biogas. Nah, di sini bisa eh, teman-teman lihat untuk biogasnya ini sendiri ada Chemical Absorption Unit yang dimana CAU ini yang nantinya akan eh, dicampurkan dengan MEA yang nantinya akan menghasilkan bio bio CH4, biomethane, dan CO2 yang ter, ikut terbawa oleh atau terpisah karena pencampuran antara biogas dan MEA. Nah, kemudian untuk proses flow diagram dari CAU unitnya kurang lebih seperti ini, di mana nanti biogas ini akan masuk ke kolom absorpsi yang di yang akan dicampur dengan MEA sehingga nantinya rich MEA nantinya akan dipompakan ke sebuah heat exchanger dan heat exchanger ini nanti akan dimasukkan ke dalam unit distilasi di mana nanti akan menghasilkan gas CO karbon dioksida dan air. Kemudian ada juga hasil dari bottom dari unit distilasi ini yaitu lean MEA di mana MEA yang sudah terpisah dari CO2 dan air ini nantinya akan diumpankan kembali ke dalam kolom absorpsi sehingga prosesnya berkelanjutan dan menghasilkan upgraded biogas. Nah, eh, nanti dari reaksi-reaksi ini yang akan terdapat di dalam nantinya akan dimasukkan ke dalam set reactions yang terdapat yang nantinya akan kami jalankan di software HYSYS. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Helmi Sirasan. Melanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya, untuk sekarang ini adalah gambar keseluruhan tentang proses dari jurnal yang kami ambil. Eh, Langsung saja kita ke
simulasi dari HISIS-nya. Yang pertama itu ada komponen list. Nah, untuk komponen list ini kita masukkan dulu kita lihat dulu dari jurnalnya, yang mana terdapat metan, kemudian CO2, kemudian ada kemudian ada MEA, kemudian ada MEA. Lanjut kita ke simulasinya. Pertama itu ada metan, kemudian ada MEA, selanjutnya ada CO2. Nah, karena MEA, eh, solvent MEA ini tidak bisa pure gitu, maka kita membutuhkan H2O. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fluid package. Fluid package yang diambilnya itu adalah acid gas chemical solvent, yang mana acid gas chemical solvent ini support untuk solvent Me dan sebagainya. Apabila kita menggunakan eh, antoan dan sebagainya, antoan terus NRTL dan sebagainya, itu tidak support eh, solvent Me, baik itu MEA, MDA dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam simulasi, kita adjust aja komponennya. Oke, terus yang pertama kita masukkan dulu streamnya. Yang pertama itu ada stream biogas. Nah, balik lagi kita ke mencari datanya, yaitu di biogas ini diketahui bahwasannya ada terdapat 60% mol metan dan 40% mol CO2 dengan flow rate itu 1000 kmol per hour, dan kondisinya itu ada 40 derajat Celcius dan 100 kPa. Kita masukkan ke eh, streamnya, mana tadi temperatur itu 40, pressure-nya 100, serta molar flow-nya itu 1000. Kemudian kita masuk ke dalam komposisi. Komposisi dari metannya tadi itu 60%, 0,6, serta CO2-nya itu 0,40% atau 0,4. Oke, kita oke saja. Terus kita buat stream baru lagi, yaitu MEA. Kita namakan stream itu MEA. Mana pada stream MEA ini diketahui bahwasannya itu ada 30% 30% berat massa MEA-nya, serta eh, di aliran streamnya itu 8.500 kmol per hour. Dan dia di diagram alir prosesnya juga diketahui bahwasannya MEA itu mempunyai tekanan 100 kPa, 100 kilopascal. Maka kita masukkan sini pressure-nya itu 100, kemudian dari temperaturnya itu 40, serta molar volume-nya itu 8.500. Kemudian kita masuk ke dalam komposisi. Komposisinya itu kita ubah dulu basisnya. Karena yang diketahui berat massa, maka kita menggunakan mass fraction. Min itu ada 0,30% atau 0,3, kemudian sisanya itu H2O 0,7 atau 70%-nya. Oke, lanjutnya kita masuk ke dalam absorb pemisahan absorpsi. Nah, kita menggunakan alat absorber, yang mana absorber ini
berfungsi untuk memisahkan CO2 yang terkandung dalam biogas dengan eh, solvennya itu MEH, yang mana nantinya eh, CO2-nya itu akan turun ke bawah, sedangkan metan dan lainnya itu akan naik ke atas. Oke, untuk top stage-nya itu ada MEA, bottom stage-nya itu ada biogas, serta aliran atasnya itu kita tambahkan 101 dan bottomnya itu 102. Kenapa MEA-nya itu di atas? Dapat dikontak agar dapat dikontakkan dengan gas yang masuk dari bawah. Kemudian top stage-nya itu kita 100, bottom stage-nya 100, terus kemudian next, opsional top stage-nya kita tidak isi tidak apa-apa. Kemudian kita langsung run saja. Nah, eh, yang ini sudah run dan hasilnya eh, sudah biru, tidak tidak bermasalah pada prosesnya. Terus selanjutnya itu dari eh, aliran 102 kita naikkan tekanannya dengan menggunakan pompa karena pada aliran 102 ini dapat dilihat bahwasannya itu liquid atau aqueous phase. Bahasanya itu liquid gitu. Makanya kita menggunakan eh, alat 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 pompa untuk meningkatkan tekanannya. Untuk inletnya itu kita masukkan 102, kemudian outlet itu 103, serta energinya itu kita masukkan key pump. Kemudian kita masuk ke parameter. Dilihat lagi bahwasannya dari jurnal ini kita dapat mengetahui bahwasannya pada aliran 102 itu tekanannya 150. Kemudian jika dilihat lagi bahwa tekanan di aliran 103 itu 150 kPa, yang mana ini menandakan bahwasannya terdapat perbedaan tekanan atau delta P-nya itu kita masukkan 50. Terus kalau kita lihat di worksheet itu pressure-nya dari 100 itu naik menjadi 150. Oke, kemudian kita masuk ke dalam heat exchanger. Untuk heat exchanger ini tube-nya kita masukkan terlebih dahulu 103, kemudian tube side outletnya itu kita masukkan 104. Untuk shell side outlet itu eh, karena gasnya apa sebenarnya yang untuk shell side inlet itu sebenarnya untuk yang masuknya itu aliran setelah keluar dari distilasi karena distilasinya belum dirangkai, maka kita eh, asumsikan saja alatnya itu cell cell side inletnya itu 107 dan outletnya itu 108. Oke. Terus kita masukkan karena eh, heat exchanger ini fungsinya itu untuk meningkatkan pan meningkatkan panas dengan menggunakan gas dari eh, gas gas dari kalau dilihat dari gambar flow ini itu menggunakan panas dari hasil distilasi, yang mana nanti aliran 103 ini akan dimasukkan ke dalam heat exchanger untuk dinaikkan suhunya.
Eh, Hal ini dapat diketahui juga bahwasannya terdapat perbedaan temperatur dari 103 ke aliran 104. Hal ini juga kan eh, dapat membuktikan bahwasannya terdapat eh, perpindahan panas dari gas 108 gas 107 ke gas 108. Dapat juga dilihat eh, dari jurnal ini bahwasannya aliran 107 itu awalnya 113 menjadi 56,82. Oke, kita masukkan saja bahwasannya tadi itu temperaturnya di 104 itu 101,5. Kemudian kita lihat lagi bahwasannya di aliran 104 itu delta P-nya sama sehingga kita masukkan saja pressure-nya itu eh, delta P-nya 0 atau pressure itu sama jadi 150. Nah, sudah biru. Hal ini menunjukkan bahwa eh HI ini run dapat masih bisa ngerun walaupun datanya kurang. Selanjutnya nanti itu akan masuk ke kolom distilasi yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih untuk rekan saya. Nah, saya lanjutkan untuk selanjutnya itu dari aliran 104 ini yang berupa aliran rich MEA, nantinya itu akan masuk ke dalam kolom distilasi, di mana nanti di kolom distilasinya ini eh, nanti teman-teman masukkan aja untuk keterangannya apa tekanan untuk di red boiler dan tekanan untuk di tekanan yang nantinya akan masuk lagi ke dalam kolom distilasinya itu berapa, kemudian untuk delta P-nya ini karena di kondensernya, nah untuk kolom distilasi untuk kondenser yang dipakainya itu di sini ialah kondenser parsial. Nah, dan delta P untuk yang dari heat exchanger-nya itu nol. Kemudian eh, number of stage-nya ini yang terdapat itu eh, dari kami berjumlah 10. Nah, untuk inlet stage-nya ini masuknya di eh, inlet stage kelima. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat untuk di monitornya. Nah, nanti di monitornya ini eh, teman-teman masukkan untuk data reflux ratio-nya itu berapa, overhead vapor rate-nya overhead vapor rate-nya itu berapa, dan bottom production rate-nya itu berapa. Nah, di sini dari kami inputkan untuk reflux ratio itu sebesar 1, untuk overhead vapor rate-nya itu sebesar 264,1 kilomol per jam, dan untuk bottom rate-nya itu 8.260 kilomol per jam yang kami sesuaikan dengan data-data yang ada di jurnal. Nah, jadi dari data tersebut bisa teman-teman lihat untuk grafiknya ini temperatur terhadap posisi tray-nya dari atas, kemudian juga eh, nantinya hasil hasilnya ini akan di aliran 105 itu menghasilkan karbon dioksida, gas karbon dioksida, terus di 106 ini ialah air, dan di 107 ini lin MEA, di mana lin MEA ini nantinya akan dipanaskan lagi menggunakan heat exchanger. Eh, nah, mengapa menggunakan heat exchanger lagi? Dikarenakan aliran aliran dari 107 atau lead MEA ini nantinya akan dipakai untuk memanaskan aliran 103 atau rich MEA tersebut yang nantinya akan dilemparkan ke dalam kolom distilasi ini. Nah, setelah itu nanti aliran dari 107 ini nanti akan
masukkan ke dalam suatu heat exchanger seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti dari sini aliran 103 inilah yang nantinya akan dipanaskan dengan aliran dari 107B yang melalui heat exchanger. Kemudian nantinya itu aliran 108 ini nanti akan diumpankan ke dalam MEA. Namun ada beberapa proses yang harus ditambahkan, yaitu melalui proses splitter dan make up, di mana sebelum lin MEA ini masuk lagi eh, ke dalam kolom absorpsi, harus ada beberapa komponen yang dipisahkan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Muhammad Ilman Abdul Fattah melanjutkan dari teman-teman saya yaitu Arizky Mulyawan dan Helmi Said Hasan. Itu untuk selanjutnya ada bagian itu splitter, masuk pada splitter atau ini namanya komponen X 100, di mana splitter ini berfungsi untuk memisahkan CO2 atau gas karbon dioksida yang dimana sebelumnya eh, terdapat pada heater atau dipisahkan gitu untuk mendapatkan MEA yang murni, di mana splitter ini berfungsi untuk itu gitu. Lalu hasil splitter ini dilanjut pada pengembugan make up MEA, di mana make up sendiri berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang sebelumnya kurang baik dan bisa memenuhi kembali kebutuhan yang sebelumnya dibutuhkan untuk menghasilkan produk begitu. Dicampurkan kembali ada make up water satu, ada MEA make up satu. Dan sini pun dipisahkan juga untuk purge atau hal yang senyawa yang tidak diinginkan. Ini. Lalu dilanjut menuju filter atau exit exchanger. Exchanger pada aliran 09 itu E101, lalu digunakan eh, energi Q032 dengan delta dan duty sekitar ini, itu min delta T-nya itu min 67,76 Celcius dan duty 26,686 plus 008 kilojoule per jam. Lalu dilanjut menuju aliran 110 yaitu recycle, di mana dikembalikan lagi aliran untuk masuk menuju umpan itu melalui uh, kolom absorber dan dilakukan kembali pereaksian atau pemisahan begitu antara MEA dan biogas untuk mendapatkan produk. Tuh, kurang lebih seperti itu untuk bagian pemisahan dari splitter, lalu pencampuran dengan make up dan dipanaskan kembali, lalu di recycle gitu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya, dan terima kasih banyak telah menyimak dari awal sampai akhir. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.